Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B yang beranggotakan saya sendiri Rahmanovia Pratiwi, saya Aulianis Pranum, saya Alisani Marcella. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai biosintesis lipid. Adapun tujuan pembelajaran dari pembahasan kali ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan metabolisme asam lemak dalam kehidupan sehari-hari. Bahan yang digunakan yaitu materi biosintesis lipid, sedangkan alat yang digunakan yaitu laptop dan handphone. Prosedur proyek 1. Mencari sumber materi biosintesis lipid. 2. Setelah memahami materi, carilah bagaimana proses biosintesis lipid yang terjadi. 3. Selanjutnya, lakukan pengeditan hasil rekaman tersebut agar mendapatkan hasil video yang maksimal. Materi singkat. Hasil pencernaan makanan yang mengandung lipid selanjutnya akan mengalami tahap lebih lanjut, yaitu proses katabolisme, di mana asam lemak dioksidasi menjadi bahan bakar, atau proses anabolisme, di mana diesterifikasi ulang untuk disimpan sebagai triasil gliserol. Biosintesis dan pemecahan asam lemak terjadi melalui jalur yang berbeda, dikatalisis oleh enzim yang berbeda dan berlangsung di bagian sel yang berbeda. Selain itu, biosintesis memerlukan partisipasi intermediat 3 karbon, malonyl-CoA, yang tidak terlibat dalam pemecahan asam lemak. Gambar tersebut merupakan proses dari sintesis asam lemak palmitat. Asam lemak sintase menerima asetil dan grup malonil. Sebelum reaksi kondensasi yang membangun rantai asam lemak dapat dimulai, 2 gugus tiol pada kompleks enzim harus diisi dengan gugus asil. Berikut langkah-langkah dalam sintesis asam lemak palmitat. Yang pertama, yaitu kondensasi. Reaksi pertama dalam pembentukan rantai asam lemak adalah kondensasi, yang melibatkan gugus asetil dan malonil teraktivasi untuk membentuk asetoasetil ACP. Gugus asetoasetil yang terikat pada ACP melalui gugus fosfopantetein SH. Secara bersamaan, 1 molekul karbon dioksida dihasilkan. Dalam reaksi ini, dikatalisis oleh beta-ketoasil ACP sintase. Atom karbon dari karbon dioksida yang terbentuk dalam reaksi ini adalah karbon yang sama yang awalnya dimasukkan ke dalam malonyl-CoA dari asam bikarbonat melalui reaksi asetil-CoA karboksilase. Jadi, karbon dioksida hanya sementara dalam ikatan kovalen selama biosintesis asam lemak, kemudian dilepaskan setiap unit 2 karbon ditambahkan. Yang kedua adalah langkah 2, yakni reduksi gugus karbonil asetoasetil ACP. Reduksi gugus karbonil asetoasetil ACP yang terbentuk pada tahap kondensasi sekarang mengalami reduksi gugus karbonil pada C3 untuk membentuk D-beta-hidroksibutiril ACP. Reaksi ini dikatalisis oleh beta-ketoasil ACP reduktase dan donor elektronnya adalah NADPH. Selanjutnya langkah 3, dehidrasi unsur-unsur air. Dehidrasi unsur-unsur air sekarang dihilangkan dari C2 dan C3 dari D-beta-hidroksibutiril ACP untuk menghasilkan ikatan terangkap dalam produk transbutenoil ACP. Enzim yang mengkatalisis dehidrasi ini adalah beta-hidroksiasil ACP dehidratase atau DH. Selanjutnya ada langkah 4, reduksi ikatan ganda. Ikatan rangkap transbutenoil ACP direduksi untuk membentuk butiril ACP oleh aksi enoil ACP reduktase atau ER, sedangkan NADPH-nya adalah donor elektron. Biosintesis asam lemak seperti palmitat dengan demikian membutuhkan asetil-CoA dan masukan energi kimia dalam 2 bentuk, yakni potensi transfer gugus ATP dan daya pereduksi NADPH. ATP diperlukan untuk mengikat karbon dioksida ke asetil-CoA. Untuk membuat malonyl-CoA, molekul NADPH diperlukan untuk mereduksi gugus beta-keto dan ikatan rangkap. biosintesis triasil gliserol. Ketika sel atau organisme memiliki lebih dari cukup bahan bakar metabolisme untuk memenuhi kebutuhan energinya,
Kelebihannya umumnya diubah menjadi asam lemak dan disimpan sebagai lipid seperti triasilgliserol. Triasilgliserol dibentuk oleh reaksi dua molekul lemak asil CoA dengan gliserol 3-fosfat untuk membentuk asam fosfatidat. Produk ini didefosforilasi menjadi diasilgliserol. Kemudian diasilasi oleh molekul ketiga lemak asil CoA untuk menghasilkan triasilgliserol. Prekursor lain dari triasilgliserol adalah asil lemak CoA, dibentuk dari asam lemak oleh asil CoA sintetase. Enzim yang sama yang bertanggung jawab untuk aktivasi asam lemak untuk oksidasi. Tahapan dalam biosintesis triasilgliserol. Tahap pertama dalam biosintesis triasilgliserol adalah asilasi dua gugus hidroksil bebas L-gliserol 3-fosfat oleh dua molekul asil CoA lemak untuk menghasilkan diasilgliserol 3-fosfat, yang lebih umum disebut asam fosfatidat atau fosfatidat. Asam fosfatidat hadir hanya dalam jumlah sedikit dalam sel, tetapi merupakan perantara sentral dalam biosintesis lipid. Dapat diubah menjadi triasilgliserol atau gliserol fosfolipid. Dalam jalur ke triasilgliserol, asam fosfatidat dihidrolisis oleh asam fosfatidat fosfatase atau juga disebut lipin untuk membentuk 1,2 diasilgliserol. Diasilgliserol kemudian diubah menjadi triasilgliserol melalui transesterifikasi dengan asil CoA lemak ketiga. Berikut merupakan gambar dari proses pembentukan triasilgliserol dari asam fosfatidat. Gugus asil lemak diaktifkan dengan pembentukan asil lemak CoA, kemudian ditransfer ke ikatan ester dengan L-gliserol 3-fosfat. Dibentuk dengan salah satu dari dua cara yang ditunjukkan. Asam fosfatidat ditunjukkan di sini dengan stereokimia pada C2 dari molekul gliserol. Produk antara dengan hanya satu gugus asil lemak teresterifikasi adalah asam lisofosfatidat. Kesimpulan, ketika sel atau organisme memiliki lebih dari cukup bahan bakar metabolisme untuk memenuhi kebutuhan energinya, kelebihannya umumnya diubah menjadi asam lemak dan disimpan sebagai lipid seperti triasilgliserol. Biosintesis asam lemak seperti palmitat dengan demikian membutuhkan asetil-CoA dan masukkan energi kimia dalam dua bentuk, potensial transfer gugus ATP dan daya pereduksi NADPH. ATP diperlukan untuk mengikat CO2 ke asetil-CoA untuk membuat malonil-CoA, sedangkan molekul NADPH diperlukan untuk mereduksi gugus beta-keto dan ikatan rangkap. Triasilgliserol dibentuk oleh reaksi dua molekul lemak asetil-CoA dengan gliserol 3-fosfat untuk membentuk asam fosfatidat. Produk ini didefosforilasi menjadi diasilgliserol. Kemudian diasilasi oleh molekul ketiga lemak asil CoA untuk menghasilkan triasilgliserol. Sekianlah video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.